Halo rekan semua, selamat datang di channel Pertanian Terpadu. Channel Pertanian Terpadu ini membahas tentang pertanian terintegrasi yang di dalamnya meliputi bidang perikanan, peternakan, dan juga pertanian. Rekan-rekan semua yang baru mampir di video ini, jangan lupa saya mohon dukungannya dengan like, comment, share, dan juga tentunya subscribe channel Pertanian Terpadu untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru yang rutin kami bagikan. Nah rekan-rekan semua, untuk kesempatan video kali ini saya akan mengajak rekan semua untuk merenung, berkaca, dan menilai hal-hal yang kurang baik yang ada pada diri kita, mencari kesalahan-kesalahan dan kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita, terutama terhadap usaha ternak ayam yang kita kelola. Kenapa sudah cukup lama menjalankan usaha ternak ayam tetapi belum juga sukses dan hasilnya belum terlihat begitu maksimal, ekonomi pun masih biasa-biasa saja. Nah, tujuan video kali ini, saya membuat video kali ini tak lain dan tak bukan yaitu untuk memberikan penyemangat untuk rekan-rekan semua dan untuk ikut berpartisipasi agar kita semua bisa bangkit maju menjadi peternak yang lebih baik dan lebih sukses lagi. Rekan peternak semua, untuk menggapai sebuah kesuksesan kita tentu harus belajar dan membuka diri secara terus-menerus, mencari kelemahan dan kekurangan kita dari berbagai hal, dari berbagai sisi, dan tentunya segera memperbaikinya. Sama di bidang peternakan ayam kampung seperti ini juga demikian. Ada di antara kita yang sebenarnya sudah cukup lama beternak ayam, tetapi hasilnya belum maksimal. Keadaan ekonominya pun dari hasil ternak itu belum begitu bisa dikatakan sukses. Maka dari itu kita sebaiknya berhenti sejenak dan mencoba introspeksi diri, apa yang kurang, apa yang jadi sisi kelemahan pada usaha kita tersebut. Nah rekan semua, sebenarnya kalau kita berbicara mengenai ternak ayam, ada banyak sekali faktor yang mungkin bisa menyebabkan hal seperti ini. Hasilnya kurang maksimal, tetapi saya bisa memberikan sedikit gambaran mungkin beberapa hal yang akan saya sebutkan ini menjadi salah satu pemicu atau menjadi salah satu penyebab kenapa usaha ternak ayam kita masih seperti itu saja, padahal usianya sudah cukup lama. Nah rekan semua, perlu kita tahu dan perlu kita sadari benar bahwa mengetahui dan menyadari kekurangan dan kelemahan kita sendiri juga merupakan salah satu aspek penting yang dapat berpengaruh dalam menggapai kesuksesan. Maka dari itu perlu kita mengetahui lebih jauh tentang apa yang kurang pada diri kita. Nah rekan-rekan semua, kira-kira apa saja yang mungkin bisa menjadi penyebab hasil ternak kita masih kurang begitu membanggakan? Salah satunya yaitu misalnya saja, bisa saja itu karena kita merupakan salah satu peternak yang masuk pada kategori yang akan saya sebutkan di bawah ini. Yang pertama yaitu kita merupakan kategori yang pandai ternak tetapi tidak pandai dalam hal bisnis. Nah rekan-rekan semua, mari kita merenung sedikit, merenung sejenak. Apakah kita masuk kategori peternak yang pandai dalam beternak tetapi tidak pandai dalam bisnis? Nah, peternak seperti ini biasanya tidak bisa mencari harga yang bagus, kurang begitu piawai dalam menawarkan hasil peternakan kita, kemudian kurang begitu mau hitung-hitungan mengenai untung rugi, dan bahkan kadang tidak konsisten untuk menghitung keuntungan atau pendapatan peternak yang didapatkan. Nah rekan-rekan semua, perlu kita ketahui kalau kita dalam posisi seperti ini, kita memang pandai beternak
tetapi kita tidak pandai berbisnis, itu artinya kita harus membuka diri, kita harus belajar lagi untuk bisnis, terutama di bidang peternakan ayam. Paling tidak kita harus membekali diri kita dengan ilmu pengetahuan masalah pemasaran. Dengan begitu nanti kita bisa diharapkan menawarkan atau bisa menjual hasil ternak ayam dengan lebih baik lagi. Dengan begitu, ternak ayam yang sudah kita jalankan cukup lama bisa mendapatkan dukungan kemampuan yang cukup, sehingga nantinya bisa menuju ke suksesan yang lebih baik lagi. Nah, untuk solusinya itu tadi, kalau kita memang merasa kita pandai beternak tetapi tidak pandai dalam hal bisnisnya, maka kita bisa belajar bisnisnya, terutama mengenai penjualan. Kemudian kategori yang kedua, bisa saja karena kita merupakan peternak yang pandai beternak, tetapi hanya untuk hobi. Nah, untuk kategori yang kedua ini, kalau kita tidak begitu membutuhkan uang, kalau kita sudah tidak masalah dengan yang namanya ekonomi, artinya itu tidak masalah. Tetapi kalau kita masih berusaha untuk mendapatkan keuntungan di bidang peternakan ini, maka kategori hobi ini perlu juga digarisbawahi. Biasanya peternak yang seperti ini nyaman dengan ternak, rela menghabiskan banyak uang, banyak waktu, banyak pikiran untuk ternak, sayang dengan ternaknya, dan seterusnya. Nah, kalau sudah seperti ini, karena berjalannya waktu kemudian lama-lama menjadi hobi, nah itu juga biasanya akan menghambat dari usaha yang kita sedang jalankan. Nah, rekan-rekan semua, kalau kita berada pada kategori yang ini, maka untuk solusi yang mungkin bisa kita lakukan, yaitu tentu jelas kita harus belajar lagi mengenai bisnis, belajar lagi bagaimana caranya untuk membuat hobi yang kita miliki itu bisa menghasilkan uang, dan bukan hanya untuk menghamburkan uang. Kalaupun memang hobinya di hobi itu lebih berat, artinya lebih sayang hobinya, maka kita bisa juga mencari rekanan, mencari mitra, dengan begitu nanti bisa mendukung ternak ayam yang kita kelola. Kalaupun memang kita merasa bahwa kita lebih cenderung ke hobi. Nah, rekan-rekan semua, selain dua kategori tersebut, masih ada satu kategori lagi yang mungkin bisa menyebabkan kita lama suksesnya di bidang peternakan ayam, yaitu kategori peternak yang tidak pandai ternak dan tidak pandai bisnis. Nah, peternak yang seperti ini bisa dikatakan memaksakan diri. Nah, untuk kategori seperti ini sebagai cirinya mungkin bisa didalami lagi, yaitu mereka yang beternak ayam tetapi sering mengalami begitu banyak masalah. Sering ayamnya tidak selamat, sering ayamnya sakit, kemudian ternaknya rugi secara terus-menerus, kalau untung jarang, nah seperti itu ya. Nah, itu mungkin kategorinya memaksakan diri. Nah, rekan-rekan semua, kalau kita tidak pandai beternak dan tidak pandai berbisnis, tetapi kita masih mulai mempunyai peternakan, yang ada peternakan kita akan menjadi sumber untuk mengeluarkan uang, menghabiskan uang. Karena ayamnya tidak pernah beres, penjualannya juga tidak pernah beres, keuntungannya tidak pernah terhitung. Nah, itu sebaiknya kalau kita berada pada kondisi seperti ini, mungkin salah satu solusi yang bisa kita renungkan yaitu tentu belajar lagi, belajar bisnis, terutama bagaimana caranya mendapatkan uang melalui ide-ide atau usaha yang kita sedang jalankan. Kemudian jangan lupa juga untuk membuka diri untuk belajar, mungkin sembari menjalankan usaha yang ada, ternak ayam yang ada, untuk merintis usaha lain.
Jadi kita bisa coba merintis ke usaha yang lain. Usaha ternak ayamnya tetap dijalankan, tetapi kita coba membuka usaha lain. Kita jalankan secara bersama-sama. Rekan peternak semua, yang namanya kesuksesan seseorang itu tidak tahu kedepannya itu kita sukses di mana, bagaimana kita sukses, kapan kita sukses. Itu tidak ada yang bisa menentukan. Yang bisa kita lakukan adalah terus membuka diri, terus belajar, terus berlatih, dan terus menyempurnakan diri sehingga nanti apapun bidang yang akan kita jalankan bisa memberikan kehidupan yang lebih baik. Bukan tidak mungkin sekarang kita menjalankan usaha ternak ayam kampung, tetapi sebenarnya hanya untuk mendapatkan ilmu manajemen waktu, manajemen pemasaran, dan lain sebagainya. Siapa tahu nantinya kita ditakdirkan sukses dalam usaha rumah makan khusus ayam kampung, misalnya seperti itu. Nah, rekan-rekan semua, saya harap apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi inspirasi dan tentunya motivasi untuk kita semua untuk baik memperbaiki kesalahan, memperbaiki kekurangan supaya usaha ternak ayam kita bisa lebih maju. Oke, terima kasih telah mengikuti video saya sampai selesai. Sampai bertemu pada video selanjutnya. Salam peternakan sukses di seluruh Indonesia.